sebagai moderator akan memandu acara ini 2 jam ke depan kurang lebih. Ya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah hadir. Di sini telah hadir Ibu Ketua LPPM Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Dr. Insinyur Eli Tugianti, MPIPU ASEAN Engineering. Selamat datang Ibu. Dan kemudian Bapak Dr. Taufik Budi Pramono, SPI MSI, selaku Ketua Pusat Inkubator Bisnis LPPM Universitas Jenderal Sudirman. Dan sudah hadir bersama kita narasumber ya. Ini nggak disebut Bapak ya, jadi disebutnya saudara aja, karena kelihatan masih muda sekali. Di sini, Saudara Muhammad Nur Ihsanuddin, STMT. Ya, baik, untuk ke kegiatan selanjutnya, untuk mengawali kegiatan dan untuk membuka acara pada siang hari ini, kami persilahkan kepada Ibu Ketua LPPM Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Dr. Insinyur Eli Tugianti, MPIPU ASEAN Engineering, untuk memberikan sambutan dan membuka acara. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan kepada Prof. Eli, silahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih nih kepada Pak Muhammad Nur. Ini saya ternyata benar, karena ada 2 acara yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu, ini mohon maaf, saya harus pindah tempat karena memang ada 2 acara yang waktunya bersamaan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ini kepada Pak narasumber, jangan sampai belum hafal namanya ya. Pak Muhammad Nur Ihsanuddin, STMT. Salam kenal Ibu. Koneksinya hilang. Baterai lithium ion. Nah, ini apalagi ada yang pakai TKDN. Padahal kalau yang selama ini, kalau kami yang ada di institusi negeri, kalau ada TKDN, kadang-kadang kok harganya murah, harganya lebih mahal ya, gitu. Jadi mudah-mudahan nanti kita dengan penyampaian materi dari Pak Muhammad Nur, mudah-mudahan akan lebih kita tercerahkan. Enggak ini Bu, ini adalah baterai yang lebih murah loh, walaupun TKDN, ya, ini TKDN tapi murah gitu. Kalau yang sementara ini, kebanyakan kalau TKDN itu biasanya harganya lebih tinggi loh Pak Muhammad Nur. Ya. Dan menurut saya baterai lithium ini, karena sudah hampir semuanya ya, bahkan yang sedang galak-galaknya kalau menurut saya sekarang adalah ada di mobil ya, mobil listrik mungkin. Jadi kalau di HP yang seperti ini kita sudah banyak yang pakai dan kita sudah merasakan manfaatnya. Kemudian mungkin kalau yang di mobil nanti kita juga akan bisa merasakan manfaatnya. Daya tahannya katanya bisa sampai berapa, minimal 10 tahun ya. Kemarin pada waktu saya pernah mendengarkan paparan tentang ini, dan karena simpelnya, jadi energinya tinggi tetapi ternyata membutuhkan tempat itu yang begitu simpel, sehingga seperti HP yang kita punya sekarang kan seperti itu. HP-nya kecil tapi energinya bisa lama. Begitu dicas, casannya juga sekarang lebih cepat untuk full dan kita bisa pakai dalam waktu yang relatif panjang maksud saya. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa menjelaskan pemaparan dari Pak Muhammad Nur, dan juga saya terima kasih kepada Pak Dandun ini sudah kersa untuk memandu atau menjadi moderator pada acara siang hari ini. Saya yakin acara ini akan banyak manfaatnya, terutama bagi LPPM, dan
Mudah-mudahan nanti ada beberapa kegiatan lain. Ini kan baru di sesi kedua ya, di episode yang kedua ya Pak Taufik ya. Saya mau Iya, temuin ini Pak Taufik dan timnya juga saya ucapkan terima kasih sehingga bisa mengadakan atau menghadirkan orang-orang yang hebat gitu ya. iya bro, sami-sami. Ya mungkin itu saja eh, apa namanya prakata dari saya dan mari kita buka dengan Bismillah. Jadi dibukanya dengan Bismillah saja ya. Kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nyatakan bahwa acara ini dibuka dengan resmi dan kita bisa untuk mengikuti acara ini dengan sebaik-baiknya. Matur nuwun. Ya, Iya, betul bro. baik, terima kasih Prof. Eli. Dan ini untuk seluruh peserta nih, mumpung masih awal ya, jadi masih lengkap. Kita mau melakukan seksi dokumentasi, nanti mungkin bisa minta Oke. tolong dilakukan oleh hostnya, host Zoom dari PIB. Untuk teman-teman dinyalakan kameranya. Untuk Nyalakan kamera. naik. Di jalan-jalan Mas Farid. Jadi ketahuan sama Pak Taufik nih lagi jalan-jalan. Keren banget di Bandung. Baik. Baik, mungkin dari teman-teman PIB bisa diarahkan. Monggo Mas Alek. Oke, siap nggih untuk yang sesi 1, 1, 2, 3. Oke. Sesi 2-nya ada enggak? Oke, sekali lagi nggih, 1, 2, 3. Oke, sampun nggih. Iya, Terima matur nuwun. kasih. Terima kasih Mas Alex selaku hostnya ya. Ini Baik. juga saya share ke Prof Wahyu biar bisa ikut Prof. Kan beliau juga mengembangkan baterai apa ya. Keren ya. Mudah-mudahan beliau bisa bergabung ini. Baik. Monggo Baik. Mas, silakan. Ya, terima kasih Pak Taufik. Ya, sekarang kita melaju ke sesi selanjutnya ya. Tadi ini Mas Iksan, saya cukup apa ya, seamin dengan Prof. Eli tadi Jay, bahwa kalau TKDN tuh biasanya memang umumnya itu lebih mahal kayak gitu ya. Karena, nah nanti mungkin bisa digali nih di sini, bisa diceritakan. Siapa tahu mungkin ada memang tips ya, tips terkait dengan TKDN yang biar tidak nilainya atau secara biaya lebih efisien. Baik, sebelum ke intinya, inti topik ya, saya sampaikan dulu untuk rules-nya ya, bahwa nanti kegiatan ini akan terbagi menjadi 2 termin ya. Termin pertama ada pemaparan dari Mas Iksan terkait dengan baterai itu tadi, baterai TKDN. Lalu nanti termin kedua kita akan ada sesi diskusi tanya jawab dengan Mas Iksan. Sebelum Mas Iksan melakukan pemaparan, saya izinkan memperkenalkan beliau dulu ya, sepintas gitu terkait CV-nya. Mas Iksan ini dia lulusan dari S1 dan S2 Teknik Kimia UNS ya. Satu alma mater kita. Ya, cuma jauh lebih muda. Kayaknya saya lulus beliau masuk kayak gitu. Terus beliau untuk posisi saat ini adalah CEO di PT Polimikro Berdikari Nusantara. Ya, langsung saja tanpa basa-basi kita persilahkan kepada Mas Iksan untuk melakukan pemaparan. Baik, terima kasih. Silakan. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Prof. Dr. Insinyur Eli Tugianti, MP IPU ASEAN Engineering, kemudian Pak Dandun selaku moderator dan juga Pak Taufik yang mungkin dari November ya Bapak sudah menghubungi saya, tapi alhamdulillahnya baru di Februari ini acara ini terlaksana. Sebelumnya perkenalkan, saya Iksan di sini selaku perwakilan dari PT Polimikro Berdikari Nusantara yang pada kesempatan siang hari ini alhamdulillah diberi kesempatan untuk mengisi di acara jejak inkubasi ya dari Universitas Jenderal Sudirman. Sebelum itu, izinkan saya untuk menampilkan video company profile sebagai perkenalan awal sebenarnya apa sih PT Polimikro Berdikari Nusantara itu sendiri. Mohon izin untuk share screen ya Bapak ya. Apakah sudah terlihat? Terlihat, Mas.
Polymicro Berdikari Nusantara, startup berbasis riset yang memproduksi dan mengkomersialisasikan material katoda pertama di Indonesia. Katoda tipe lithium nikel manganis cobalt oxide atau NMC dengan komposisi NMC 111, NMC 442, NMC 532, dan NMC 622. PBN juga Advanced Material Technology. Baik, itu tadi sekilas ya mengenai video perkenalan company profile dari kami. Untuk share screen apa sudah terlihat Bapak? Mohon izin. Ya, sudah terlihat, Mas. Saya mulai ya Bapak. Jadi kita branding perusahaan sebagai PBN begitu. Jadi singkatan dari Polymicro Berdikari Nusantara ini merupakan produsen ya untuk khususnya material katoda baterai lithium ion dan litium seperti itu. Yang mana ini merupakan produk berbasis riset. Jadi dulu produk ini merupakan hasil riset dari profesor kami, founder kami, Prof. Agus Purwanto. Kemudian kita bantu untuk menjualnya begitu. Secara singkatnya seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih yang kita jual begitu? Mungkin tadi di video company profile sudah muncul ya nama-nama asing yang mana
nama-nama ini sempat muncul juga di debat capres cawapres. Seperti itu. Jadi memang ya mungkin mulai dari 2021 sampai sekarang itu sedang marak sekali baterai lithium ion, entah itu digunakan di apa namanya portable devices, kemudian dan juga mulai digunakan di transportasi. Nah, sebenarnya apa sih yang kita jual itu dan kita kembangkan? Jadi ada beberapa jenis sebenarnya baterai ya yang kita kenal di pasaran. Ada juga yang pertama mungkin baterai ABC, baterai alkalin, dan juga baterai yang kita gunakan di handphone dan juga laptop. Sebenarnya kalau misalkan orang awam menilai itu merupakan produk yang sama-sama baterai, padahal secara isi, secara spesifikasi berbeda. Nah, yang kita jual ini merupakan material dan juga baterai yang mana itu nickel base dan berbasis besi juga. Jadi berbasis nikel dan berbasis berbesi seperti itu. Nah, untuk berbasis nikel sendiri ada NMC berbagai macam komposisi dan juga LFP yang mana ini digunakan nantinya di dalam baterai begitu. Selain itu kita juga menjual beberapa material lainnya seperti itu. Kebetulan kita memasarkannya juga selain secara langsung ya, itu kita juga ada melalui marketplace seperti Tokopedia, Shopee, dan Indotrading begitu Bapak. Kalau untuk sekilas produksi kami di sini ada beberapa dokumentasi produksi yang mana saat ini kapasitas kami berada di angka 1,7 ton per tahun. Belum bisa dibilang industri besar ya, karena kami di sini masih memulai di skala pilot karena kita transisi dari lab ke industri begitu. Jadi masih transisi ke skala pilot. Nah, kemudian pengguna kita siapa? Tentunya kalau untuk katoda itu sendiri pengguna kita industri baterai lithium ion yang menggunakan katoda ataupun nantinya akan menggunakan baterai begitu ya. Kemudian ada juga material lainnya, sebenarnya kita ada kurang lebih 30 sampai 40 jenis bahan yang kita jual begitu ya. Namun yang saya highlight di sini dua saja, yang katoda dan juga lithium. Kalau lithium ini sudah banyak juga dipesan oleh beberapa industri. Selain industri baterai lithium, ada juga dari industri cat, konstruksi, dan juga pengolahan limbah. Nah, kita jualnya dengan cara direct selling, marketplace, dan juga melalui distributor begitu. Nah, tentunya bukan jalan yang mudah ya untuk kami bisa sampai saat ini. Bahkan di titik sekarang pun kami masih terus belajar. Jadi kami memulai apa namanya produk ini tentunya itu berasal dari riset yang mana founder kami, Prof. Agus Purwanto, sudah memulai riset ini sejak tahun 2012, Bapak. Jadi waktu itu ada proyek namanya Mobil Listrik Nasional di tahun 2012 yang mana ada konsorsium dengan universitas lain seperti ITB, ITS, UNS, dan UGM yang mana waktu itu UNS menjadi ataupun mendapatkan bagian baterai begitu. Nah, riset baterai ini di bawah University Center of Excellence for Electrical Energy Storage Technology atau yang kita kenal PUIPT, Teknologi Penyimpanan Energi Listrik. Semacam ini sih Bapak, semacam pusat riset yang ada di UNS yang khusus meneliti untuk baterai. Nah, di tahun 2012 kita mulai dengan riset baterai dan di tahun 2018 kita riset tentang material. Seperti itu. Karena waktu itu kita membuat baterai tapi materialnya masih impor. Nah, kenapa kita tidak membuat material sendiri padahal kekayaan alam kita sangat melimpah? Waktu itu kita melihat bahwa sumber material kita seperti nikel, mangan, kobalt tentu ada di Indonesia, gitu. Yang tidak ada litium ya untuk sumber bahan bakunya. Tapi kita sudah punya nih 80% lebih sumber bahan baku yang bisa kita rubah atau kita convert menjadi baterai lithium ion. Sehingga kita memulai riset itu di tahun 2018. Dan kemudian seperti gayung bersambut di tahun 2021 produk kita sudah mencapai TRL ya atau teknologi readiness level atau yang biasa kita kenal dengan TKT, bahwa sudah mencapai di level 7 sehingga sudah siap untuk dijual. Nah, karena basisnya dari founder kami itu peneliti yang mana tidak bisa menjual begitu karena terikat regulasi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Polymicro lahir di sini di tahun 2021 untuk menghilirisasi dan mengkomersialisasi dari produk riset. Yang mana sejauh ini kalau kita melihat peluang, banyak sekali riset yang sudah dilakukan dan menghasilkan produk, tapi tidak sampai di tahap penjualan. Begitu. Mungkin ini sangat terasa di lingkungan universitas ya, sudah banyak riset bagus,
produknya bagus tapi tidak bisa dijual karena mungkin terikat regulasi, terikat ekonomi, biaya yang besar dan lain sebagainya. Namun di sini memang arah kami pada akhirnya kita akan menjual, sehingga di tahun 2021 kita mengikuti program UNS Innovation Hub, yang mana itu merupakan program inkubasi ya, program inkubasi yang berada di lingkungan UNS sendiri begitu. Nah, di tahun 2021 kita merintis, kemudian dibina juga oleh UNS Innovation Hub dengan program-program pelatihan, yang mana waktu itu kita fokus ke formation of business entity dan juga standarisasi produk. Seperti itu. Kemudian di tahun 2022 kita bekerja sama dengan Pertamina X-Scout. Jadi divisi Pertamina waktu itu, Pertamina New Ventures, membuka semacam pendaftaran untuk program akselerasi startup berbasis energi yang inline dengan outline atau rencana dari Pertamina itu sendiri. Nah, waktu itu kita ada seleksi ya. Jadi waktu itu ada sekitar 5 universitas yang ikut, dari UNS, UGM, ITB, kemudian ITS, satu lagi kalau tidak salah UI. Itu masing-masing universitas mengirimkan 5 startup dan PBN salah satu perwakilan dari UNS. Dari 35 startup hanya PBN yang lolos seperti itu waktu itu di tahun 2022 untuk diinkubasi, dan juga ada dana hibah begitu. Fokus kami waktu itu untuk product validation, ada juga beberapa kerjasama dengan beberapa perusahaan dan juga peneliti, dan juga mulai ada regular customers. Nah, untuk tahun ini alhamdulillahnya juga kita bekerja sama dengan BRIN ya, khususnya untuk program RIIM PPBR atau perusahaan pemula berbasis riset, yang mana waktu itu BRIN mencari kandidat startup yang ada unsur risetnya seperti itu. Karena memang dari program BRIN tersebut mendukung adanya hilirisasi atau komersialisasi dari produk riset yang mungkin terkendala beberapa faktor begitu ya. Sehingga di tahun ini alhamdulillah kita bisa juara 1 ya untuk seleksi di BRIN, dan juga masuk sebagai salah satu startup yang diinkubasi dan menjalankan kerjasama dengan BRIN gitu. Nah, kemudian masuk ke sedikit sharing ya. Jadi ini saya sempat salah mengira. Saya kira saya berbicara dengan atau bersharing ya dengan mahasiswa ataupun para binaan ya mungkin. Karena ini judulnya Jejak Inkubasi. Saya kira seperti Innovation Hub, saya berbicara dengan para startup gitu. Ternyata dengan Bapak Ibu dari LPPM. Jadi mungkin nanti sedikit ada penjelasan sedikit. Nah, sebenarnya bagaimana kita membangun bisnis yang sustain itu kuncinya. Jadi semua orang bisa berbisnis, apapun itu. Tapi bagaimana kuncinya supaya bisnis itu bisa sustain. Ini pun saya masih belajar, Bapak. Jadi ini sifatnya sharing. Mungkin nanti kalau ada dari kami yang ada kesalahan, mohon untuk diingatkan juga. Nah, biasanya bisnis itu berangkat dari 2 hal. Apakah berorientasi pada produk atau jasa, atau berorientasi pada market. Nah, kenapa ada 2 ini secara overall ya. Misalkan kita punya produk atau jasa, kita bagaimana cara menjual produk atau jasa tersebut. Itu yang dimaksud dengan bisnis yang berorientasi pada produk ataupun jasa. Sedangkan jika kita berorientasi pada market, apa yang dibutuhkan market? Itu kita sediakan. Itu yang disebut sebagai bisnis yang berorientasi terhadap market. Tentunya kedua jenis model bisnis ini ada plus minus dan juga trigger poinnya masing-masing begitu. Seperti yang kita ketahui bahwa sudah banyak ya, ini contoh-contoh usaha yang saat ini ada. Ini hanya contoh saja, seperti di bidang pertanian, di bidang retail, di bidang jasa, kemudian di bidang kosmetik, di bidang food and beverage, dan juga industri ya, industri teknologi. Nah, sejauh ini menurut survei 90% startup itu akan gagal. Gitu. Ini yang perlu kita perhatikan ketika kita mendirikan startup, bagaimana supaya startup kita sustain dan masuk ke dalam 10% yang berhasil. Begitu, itu PR yang sangat besar. Nah, tentunya kita bisa menganalisa kenapa 90% itu bisa gagal ya. Pertama, 42% survei mengatakan tidak ada market. Itu adalah orientasi bisnis yang mempunyai produk tapi marketnya belum dapat begitu ya, sehingga hanya berfokus pada produk
kurangnya market research, kurangnya customer validation, sehingga produk yang kita jual walaupun bagus tapi tidak ada yang beli. Itu kunci dari bisnis adalah uang begitu ya. Jadi karena tidak ada income tentunya bisnisnya akan gagal. Kemudian tidak ada cash begitu, tidak ada modal. Kalau untuk sekarang sih tentunya modal bukan menjadi problem utama ya, karena kita bisa mencari investor baik dari segi dana hibah ataupun baik dari segi joint ventures, ataupun banyak sekarang perusahaan yang menyediakan ataupun memfasilitasi investasi ataupun pendanaan hibah lainnya. Tinggal bagaimana kita bisa menggait ataupun memperoleh dana hibah tersebut dengan aturan dan rules dari masing-masing ventures capital tersebut. Itu pun merupakan PR kedua ya bagi seorang startup, yang mana seperti PBN itu sendiri bisa dibilang kita modalnya 0 rupiah, tapi alhamdulillah sampai sekarang kita masih bisa sustain begitu. Kemudian alasan ketiga, not the right team. Jadi tim dari suatu startup itu merupakan kunci juga, karena yang menggerakkan startup itu adalah orang dalam tim tersebut. Jika ada problem aja ataupun tidak match orang-orang yang ada dalam tim, tentunya tujuan perusahaan, tujuan didirikannya bisnis tidak akan berjalan dengan baik begitu. Kemudian competition ini merupakan masalah klasik ya dalam hal berbisnis. Mau bisnisnya kecil ataupun besar, pasti kompetisinya pasti ada begitu. Tidak mungkin tidak ada. Gampangannya kita jual toko kelontong, pasti kan di RT 1 ada toko kelontongnya ada 5, di RT 2 ada 10, itu sudah di satu RW aja udah berapa puluh pesaing begitu. Gimana kita bisa meningkatkan value atau memiliki value tersendiri sehingga customer itu bisa membeli di toko kita. Gampangannya seperti itu. Kemudian dari segi pricing ataupun cost issues, ini hal yang lumrah ya. Misalkan ada handphone begitu. Handphone di harga 5 juta, 10 juta, pastinya sekilas kita akan memilih yang lebih murah 5 juta begitu. Namun di samping itu tentunya kita harus memperhatikan bagaimana kebutuhan kita. Jangan-jangan kita membeli harga 5 juta itu tidak sesuai dengan kebutuhan. Kita butuhnya di harga yang 10 juta. Namun lagi-lagi pricing itu menjadi kunci utama dalam menjual produk. Ketika ada produk dengan kualitas yang sama dengan harga yang lebih murah, pasti customer memilih harga yang lebih murah. Itu sudah suatu kepastian gitu. Namun jangan khawatir, 25% startup yang gagal akan kembali berhasil di kesempatan kedua. Namun tentunya kita tidak ingin gagal begitu ya. Tapi memang kegagalan itu memang kunci kesuksesan. Jadi tidak boleh takut untuk gagal. Nah, bagaimana kita untuk memulai berbisnis begitu? Yang pasti mengetahui permasalahan begitu. Nah, karena saya mengangkat produk berbasis riset yaitu katoda begitu ya. Saya menganalisa problem apa saja yang kami hadapi dulu waktu kita menjadi atau memposisikan diri sebagai customer. Jadi saya bergabung di pusat riset ini pertama penelitian waktu saya S1 di tahun 2018, kemudian saya lulus S1 di 2020, lanjut S2 di 2020 juga, dan bergabung dengan pusat riset baterai lithium ion. Dan memang selama ini kendala yang kita hadapi dalam pemenuhan produk ini itu adalah waktu pengirimannya yang lama. Jadi karena kita impor, kemudian harus ada persiapan dari pihak yang mengirim juga, kemudian ada pihak pemeriksaan, ada dari bea cukai dan lain sebagainya, itu biasanya membutuhkan waktu 6 bulan. Bayangkan kalau kita membutuhkannya besok begitu, sudah pasti tidak akan terpenuhi begitu kan. Dan ini ternyata tidak hanya dialami oleh kita yang ada di UNS terutama ya. Tapi di jurusan lain seperti di Fakultas MIPA, kemudian di universitas lain pun juga mengalami hal yang sama. Adanya delay antara pemenuhan dan kebutuhan seperti itu. Sehingga kita mencoba menjawab tantangan ini, mencoba menjawab peluang ini, problem ini dengan menyediakan solusi seperti itu. Bahwa dalam kurun waktu 1 minggu, customer sudah bisa memperoleh barang tersebut. Kemudian problem yang kedua adalah terbatasnya komunikasi. Mungkin kalau misalkan Bapak dan Ibu yang sedang bergabung ini pernah membeli atau melakukan pengadaan yang ada di sini ataupun untuk untuk pemenuhan di Indonesia yang harus impor begitu ya, pastinya akan mengalami
ada keterbatasan komunikasi. Kalau pengalaman saya sih waktu itu beli dari Cina, dari segi bahasa aja mereka sudah ini ya, memiliki keterbatasan begitu. Dan sistemnya jual putus. Kita beli, mereka merasa sudah mengirim, ya sudah gitu. Kita tidak bisa melakukan konsultasi misalkan produk ini bagaimana, ataupun sudah sampai mana, ataupun nantinya penggunaannya bagaimana, itu biasanya tidak melayani hal tersebut. Namun di sini kita coba juga menjawab peluang tersebut untuk menyediakan jasa konsultasi atau after sale, sehingga customer itu merasa aman dan teredukasi juga ya, tentunya ketika menggunakan produk dari kita. Kemudian belum ada sertifikat TKDN. Nah, ini merupakan faktor penting terutama bagi BUMN yang ingin melakukan pengadaan. Biasanya salah satu syarat utama adalah memiliki TKDN. Dan sejauh ini karena di Indonesia masih impor ya, masih impor untuk katoda, belum ada yang memproduksi langsung, kita masuklah peluang itu. Kita urus sertifikat TKDN-nya sehingga kita menjadi perusahaan pertama yang memiliki TKDN di lini produksi katoda kami. Gitu. Tentunya masing-masing problem ini tidak instan langsung kita temukan, tentunya dengan riset market, kemudian riset customer, sehingga kita bisa menawarkan solusi. Dan tentunya solusi itu tidak hanya menjadi solusi satu arah, kita ujikan juga dengan customer, nanti feedbacknya seperti apa, apakah ini merupakan solusi yang tepat kita tawarkan untuk bisnis ke depannya. Nah, selain itu, berbicara mengenai bisnis, tentunya berbicara mengenai peluang. Tadi di awal sudah saya tampilkan juga ya, kita tampilkan juga mengenai berbagai macam jenis bisnis begitu. Namun yang perlu diperhatikan juga, kita harus tahu betul bisnis yang akan kita jalani itu peluangnya seperti apa begitu. Angka rupiahnya seperti apa itu kita harus tahu betul, dan itu akan menjadi parameter berapa persen yang akan kita ambil. Misalkan secara nasional di sini ada 48 miliar begitu ya, miliar dolar. Kita mau ambil berapa persen? Apa kita ambil mulai dari 1%, 10%, atau bahkan nanti kita bisa ambil 100% seperti itu. Ini merupakan basic research market yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Atau contoh lain misalkan di bisnis makanan begitu, ataupun warung makan. Itu merupakan bisnis yang pasti dibutuhkan karena kan setiap orang akan makan begitu ya. Tinggal gimana kita menjual makanan kita supaya tetap laku setiap harinya. Itu akan jadi PR berikutnya. Yang penting potensial marketnya sudah jelas terlebih dahulu. Begitu. Kemudian contoh lain misalkan tadi jasa ini ya, jasa paket gitu. Kalau boleh sebut merek ya antara JNE, JNT dan lain sebagainya. Kalau dulu mungkin tidak sebesar sekarang ya, karena dulu online market belum sebesar sekarang. Namun melihat potensi sekarang, perputaran uang di online market sudah semakin besar, dan pastinya bisnis-bisnis untuk jasa pengiriman barang juga semakin besar, sehingga angka-angka di sini tentunya akan semakin besar. Itu merupakan salah satu bentuk gimana kita mengambil chance dari pasar begitu. Selain itu kita juga perlu tahu ya posisi kita terhadap kompetitor begitu. Ini merupakan salah satu kewajiban ya bagi kita dalam mendirikan bisnis. Kita harus tahu betul kompetitor sehingga kita bisa memposisikan diri dan kita bisa menjual unique selling value apa yang kita punya gitu. Ibaratnya tadi kalau kita warung tadi ya, warung. Ada warung A, warung B, warung C. Warung A khusus jual beras begitu, warung B khusus jual elektronik. Nah, kita sebagai warung C harus punya unique selling points tersendiri, sehingga beberapa customer yang menginginkan barang A itu akan langsung menuju ke toko kita, toko C. Nah, di sini kita membranding ya dari awal bahwa kita tuh katoda ber-TKDN, sehingga ketika nanti orang membutuhkan katoda atau baterai ber-TKDN, mereka akan ingat, oh aku harus belinya ke PBN. Itu merupakan salah satu bentuk branding ataupun positioning dari perusahaan yang menjadi salah satu hal yang penting. Contoh lainnya yang gampang ya, misalkan ini ya, odol begitu. Sebenarnya kan odol itu kan merek dari pasta gigi, tapi orang zaman dulu taunya odol karena dulu hanya ada odol, padahal pasta gigi itu tidak hanya odol tapi ada juga Pepsodent, ada juga
close up, ada juga cipta dan lain sebagainya. Namun branding tersebut sudah melekat begitu. Kemudian ada lagi mungkin ini motor ya. Kalau orang dulu eh, aku mau naik Honda begitu. Padahal maksudnya Honda itu adalah motor gitu ya, sepeda motor begitu. Namun branding Honda itu sudah melekat terlebih dahulu. Ini yang menjadi salah satu poin penting positioning suatu perusahaan atau suatu startup ketika awal ataupun ketika merintis usahanya begitu. Nah, selain itu ini tadi sudah sempat kami tampilkan juga, kita harus tahu betul siapa yang akan menggunakan customer kita. Jangan sampai kita punya produk tapi tidak tahu menjual kemana begitu. Ibarat kata kita jualan apa ya, pakan ayam tapi kita jual ke toko beras kan nggak mungkin laku begitu. Karena yang beli manusia bukan untuk ayam begitu. Ataupun misalkan kita jualan jualan apa ya, jualan kayu, kita jual ke pabrik besi, itu ya tentunya tidak akan relevan lah. Kita harus tahu siapa customer kita dan nantinya bagaimana kita menjual barang tersebut dan meyakinkan customer supaya bisa ataupun mau membeli dari kita. Nah, bagaimana stepnya ya? Jadi pertama tadi mungkin kalau saya rangkum ya, pertama validasi problem dulu, masalah apa yang kita angkat, kemudian customernya siapa, apakah fit dengan produk kita, kemudian marketnya sebesar apa, barulah itu kita bisa menyimpulkan bahwa bisnis kita memang berpotensi dan oke, kita go for this gitu. Nah, secara singkat poin-poin tadi ya bisa kita rangkum ya ataupun kita tuliskan dalam BMC atau Business Model Canvas. Tentunya ini merupakan basic dan teori sekali. Dulu saya sempat meremehkan ya penggunaan BMC, kayak alah yang penting produk saya laku. Ternyata dengan adanya BMC ini sangat membantu ya ketika kita lupa di tengah jalan. Ketika kita akan bisa melihat kembali catatan kita di BMC bahwa oh, saya harus menjual ke siapa, value apa yang kita jual, ataupun nantinya ada value tambahan, ada customer tambahan, ada peluang tambahan, channel tambahan. Tentunya nanti akan berefek kemana? Ke cost. Misalkan kita ada customer baru, value proposition baru yang kita jual, apa cost yang bertambah, apa cost yang berkurang, seperti itu. Tentunya dengan customer baru ada revenue stream baru yang akan muncul. Sehingga BMC ini merupakan salah satu basic teori yang tidak boleh dilupakan ya. Sebagai contoh ini BMC saya ya begitu. Kalau untuk key partners ada BRIN, ada PUI PT dan juga beberapa supplier bahan baku gitu. Nah, yang penting adalah supplier bahan baku. Kalau saya kehilangan supplier bahan baku, saya tidak bisa produksi gitu. Sehingga ini kita perlu kita tulis, perlu kita list, mengingat sebenarnya kebutuhan masing-masing perusahaan, kebutuhan masing-masing industri. Karena untuk produksi sendiri saya satu produk itu bisa 8 bahan baku dengan sumber yang berbeda-beda, sehingga saya harus ngelis nih saya harus dapat dari mana aja, dan saya harus punya planning. Ketika contohnya PTGB Industri Nikel ini supplier nikel saya, kalau misalkan supplier nikel saya kehabisan stok, saya harus ke plan B, harus nyari kemana. Kalau misalkan bahan baku tidak terpenuhi, semua tidak akan berjalan, tidak akan ada produksi, tidak akan ada penjualan, tidak akan ada revenue dan lain sebagainya. Kemudian aktivitas yang kita lakukan apa saja selain produksi seperti itu. Kemudian ada key resources, kekuatan apa yang kita punya, kemudian apa value yang kita jual, seperti itu. Contohnya yang kita jual di sini adalah TKDN, penyediaan, kemudian pengiriman, dan juga fleksibel dari pembelian. Dan masih banyak lagi ya kalau kita berbicara mengenai ini ya, mengenai teori begitu. Mungkin nanti saya bercerita tentang prakteknya saja. Nah, kemudian dalam mendesain suatu produk, tentunya suatu produk itu tidak akan jadi ya dalam sekali bikin atau dalam satu kali membuat. Kita menjual ini aja ya, jual nasi goreng, itu kan tidak mungkin masak langsung jadi, itu kan tidak mungkin. Tidak mungkin langsung enak begitu, kecuali memang dia sudah berpengalaman ya, berpengalaman membuat nasi goreng. Nah, pastinya yang pertama empati dulu, empati terhadap problem. Kalau contohnya saya yang tadi belum adanya penyediaan di dalam negeri, oke lah kita coba mendefine solusi. Oke, kita sediakan kebutuhan untuk dalam negeri. Kita idea di sini. Kita bikin karena kita memang sudah ada basic knowledge dan juga basic research serta uji yang jelas bahwa oh produk kita sudah sesuai dengan
TKT 7 ataupun sudah memenuhi syarat begitu ya. Sehingga kita coba untuk menggunakan produk kita. Kita buat prototipe, kita buat uji coba. Kalau ibarat nasi goreng tadi, mungkin ya malam hari hujan begitu ya, butuh hangat-hangat, kita buat nasi goreng atau mie godok begitu. Kemudian kita coba nih resep kita buat mie goreng ataupun mie godok tadi atau nasi goreng tadi, kita buat prototipe, kita tes ke customer. Apakah mie goreng ataupun mie godok kita ataupun nasi goreng kita itu cocok dengan lidah customer kita begitu. Nah, kalaupun tidak cocok, kembali lagi. Sehingga ini proses bukan proses linear, karena ini merupakan proses looping. Kita harus kembali mencoba. Oh, ternyata katoda saya kurang dari segi A begitu, ataupun nasi gorengnya kurang asin, terlalu manis, kurang pedas, atau bagaimana, kita coba lagi, sehingga nantinya memperoleh produk yang sesuai dengan customer yang kita minta. Tentunya beda customer, beda selera, beda permintaan. Itu pun yang saya alami di bisnis ini. Sehingga nantinya akan ada di sini hasil dari tes itu akan ada list 1, 2, 3, 4 dengan spek 1, 2, 3, 4. Ada customer yang menginginkan seperti ini. Mungkin opsi 1 tidak cocok di customer 2, tapi cocok di customer ketiga dan seterusnya. Itu nanti juga bisa menjadi salah satu poin dari variasi produk yang kita jual. Sebagai contoh ini aja mie gacoan begitu. Mie gacoan itu kan ada level 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang nggak bisa pedas berarti level 0. Belum tentu yang level 5 cocok di level 0 kepedesan gitu. Itu adalah salah satu bentuk dari design thinking suatu produk. Nah, yang paling penting lagi adalah kita harus tahu tujuan dan arah bisnis kita. Nah, biasanya tujuan dan arah bisnis itu kita cantumkan ya, dan kita harus tuliskan dalam bentuk timeline. Kalau ini sih timeline, ringkasan timeline begitu, yang mana nantinya harusnya suatu timeline itu tujuannya apa dan bagaimana cara mencapai tujuan itu juga harus didetailkan, sehingga kita punya pedoman atau tujuan kita harus ngapain. Jangan sampai kita nggak tahu nih, oh kita udah punya produk A, marketnya udah ada, tapi kita nggak tahu mau ngapain begitu, atau hanya menjual aja. Ada bedanya berdagang dengan berbisnis. Kalau berdagang asal laku, asal untung sudah, tapi belum tentu sustainable. Tapi kalau kita berbisnis, kita berdagang dengan strategi, sehingga apa yang kita jual akan menghasilkan untung dan tentunya akan sustainable. Nah, yang paling penting lagi dari segi legalitas usaha, terutama kalau yang saya rasakan di bidang teknologi ya, apalagi energi di baterai lithium ion, legalitas usaha menjadi salah satu kunci sehingga kita bisa menjalin kerjasama ataupun bisa melakukan atau pemenuhan pengadaan dengan perusahaan-perusahaan tertentu. Pastinya legalitas usaha dalam bentuk usaha seperti PT, CV itu menjadi suatu hal yang disarankan ya. Sebenarnya bukan suatu kewajiban tapi sangat disarankan, karena pastinya kalau kita ingin berbisnis skala besar, customer kita kan juga sama-sama perusahaan. Pasti akan menanyakan bentuk perusahaannya seperti apa, kemudian apakah sudah lengkap secara administrasinya. Sebenarnya administrasi ini hanya sebagai ini aja sih, basic, tapi menjadi kunci awal kita bisa terjun ke pasar yang lebih luas begitu. Dan yang paling penting adalah adanya rekening perusahaan sendiri. Jangan sampai bisnis yang kita jalankan tercampur dengan rekening pribadi kita. Itu banyak perusahaan yang akhirnya tidak sustain karena tadi faktor run out of cash, tidak punya uang. Ada income sedikit, wah kelihatan besar, kita tergoda beli mobil, beli itu, beli ini. Pada akhirnya uang perusahaan yang dipakai yang harusnya untuk modal berikutnya tapi sudah terpakai untuk konsumtif, sehingga perusahaan tidak bisa berkembang. Sehingga adanya pembukuan, adanya pemisahan antara rekening pribadi dengan rekening perusahaan menjadi sangat penting gitu. Kemudian taat pajak. Ini merupakan salah satu kunci penting juga bagi perusahaan, apalagi yang pemula ya. Karena model sekarang itu adalah tata kelola atau governance. Jadi kalau tata kelolanya baik, secara sustainability akan lebih aman ya. Karena banyak juga perusahaan yang terjegal masalah pajak, misalkan belum melapor pajak sehingga kena denda,
bahkan dendanya bisa sampai 100%, itu menjadi faktor pemicu kegagalan ya, karena regulasi-regulasi seperti ini yang tidak diperhatikan bisa menjadi obstacle atau rintangan yang sangat berarti ke depannya. Selain itu, sertifikasi dan standarisasi ya, tadi sempat disinggung juga, karena kita perusahaan berbasis riset, kita berproduksi berdasarkan formula-formula dan cara kami sendiri, tentunya kita melindungi apa-apa yang kita punya dari segi kekayaan intelektual. Kita sudah memiliki paten sederhana untuk metode produksi, kita juga punya sertifikat merek untuk menjual barang, jadi kita mendaftarkan logo PBN kami, logo perusahaan, dan juga merek usaha kami, Polymine, begitu ya. Kita juga memiliki sertifikat TKDN. Kebetulan mungkin nanti sedikit sharing ya mengenai sertifikat TKDN ini. Ini kita urus kurang lebih 1 tahun baru jadi. Karena kebetulan bisnis yang saya jalankan ini merupakan bisnis baru dan belum ada percontohan sebelumnya. Sehingga dari pihak vendor, waktu itu saya bekerja sama dengan PT Sukovindo Indonesia untuk melakukan validasi dan verifikasi ya TKDN. Sehingga nantinya sebelum masuk ke Kementerian Perindustrian, dari pihak Sukovindo ataupun vendor tersebut akan memberikan surat rekomendasi. Banyak sekali nilai-nilai ataupun faktor-faktor yang akan dihitung. Nanti kita bisa diskusi mengenai TKDN ini begitu. Kalau untuk biaya ya tadi Prof. Eli ya tadi sempat menyinggung, sebenarnya kalau untuk biaya untuk sekarang ada skema gratis untuk 8 produk, maksimal 8 produk ya. Tapi ada syaratnya bahwa TKDN tersebut harus minimal 40%. Nantinya ketika di bawah 40% akan dikenakan biaya begitu. Nanti kita diskusi lebih lanjut masalah biaya. Kalau belum berubah ya. Terakhir kali saya tanya tahun kemarin waktu saya mau mendaftarkan lagi produk, itu biayanya masih sama. Kemudian yang penting juga adalah sertifikat of analysis atau dokumen yang mendeskripsikan produk kita begitu. Terutama produk-produk teknologi ya. Gampangannya kita membeli TV, membeli HP aja pasti ada keterangan spesifikasi. Itu yang biasanya dicari atau dinilai oleh customer. Begitu. Termasuk tadi perusahaan makanan seperti mie gacoan level 1 sampai 5 itu kan termasuk spesifikasi. Dan ini merupakan standar ya yang harus kita punya begitu. Nah, ini mungkin sekilas potret dari sarana produksi kami. Kita di sini bekerja sama dengan UNS untuk produksi, kemudian untuk kapasitas sekarang itu di 1,7 ton per tahun. Kemudian ini ada beberapa dokumentasi produksi kami untuk pembuatan material katoda. Nah, kalau ini kunci dari sustainability adalah kerjasama. Jadi untuk sejauh ini kita PBN sudah bekerja sama dengan PUIPT Teknologi Penyimpanan Fisik UNS. Kemudian dengan UNS sendiri kita bekerja sama dengan sekolah vokasi. Kemudian dengan UNS Innovation Hub. Jadi yang ini ya gambar kiri ini kita bekerja sama dengan Pertamina X-Cloud. Ini kebetulan salah satu pemegang dari ventures capitalnya Pertamina waktu kunjungan ke tempat kami. Kemudian ada kunjungan dari universitas juga waktu ini bekerja sama dengan UNS, terutama sekolah vokasi ya. Waktu itu ini adalah Kaprodi D3 Teknik Kimia UNS ya, waktu kunjungan ke kantor kami untuk melakukan kerjasama. Kemudian ini kita juga menerima kunjungan dari sekolah-sekolah ataupun universitas lain yang berkunjung ke tempat kami. Jadi mungkin nanti bisa dari Unsud kalau ingin berkunjung ke UNS, saya terima dengan pintu terbuka begitu. Selain itu ada juga dengan BRIN dan juga dengan Batex. Batex itu merupakan salah satu customer kami, ini adalah CEO dari Batex. Kemudian ini kunjungan dari MIPA Fisika ya waktu itu. Jadi waktu itu ada dosen yang ingin membawa semacam mahasiswanya untuk melakukan praktek kuliah lapangan. Waktu itu beliau mengampu kuliah nanomaterial. Nah, cocok sekali nih dengan material katoda karena memang produksinya skala nano begitu ya untuk ukuran partikelnya, sehingga dibawalah mahasiswa ke sini untuk kunjungan. Ini merupakan kunjungan dengan foundernya dari Insania Group ya, salah satu mentor kami juga Pak Ardi begitu. Dan yang terakhir ini kunjungan dari PT Sukovindo yang mana waktu itu sedang melakukan verifikasi untuk TKDN. Nah, ini mungkin sekilas saja ya untuk
potret dari skema kolaborasi yang tengah kita lakukan. Karena dalam berbisnis kita tidak bisa berdiri sendiri, kita harus berkolaborasi begitu. Terima kasih. Sekian dari saya. Mungkin apabila ada diskusi dan pertanyaan lebih lanjut, saya kembalikan ke Pak Dandun. Terima kasih. Baik, terima kasih pemaparannya Mas Iksan. Sangat menarik sekali ya tentang hilirisasi dan komersialisasi ya terkait dengan hasil riset. Baik, kita ke termin kedua. Apabila ada pertanyaan dari Bapak-Bapak Ibu sekalian, bisa menggunakan icon raise hand ya, atau bisa di chat di kolom komentar. Nanti akan kami bacakan, gitu ya. Mungkin sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman dosen di sini, Mas. Saya yang mau nanya nih pertama. Ini menarik ya tadi. Ada konversi dari hasil riset menjadi bisnis kayak gitu ya, atau tadi transisi dari lab ke industri ya, pilihan katanya menarik sekali itu tadi ya, transisi dari lab ke industri. Nah, gini ya, sebagai dosen gitu ya, saya cukup mengamini itu ya, jadi maksudnya memang agak sulit melakukan konversi dari hasil riset kemudian dihilirisasi dan komersialisasi kayak gitu. Nah, di sini yang saya ingin tanyakan mungkin bisa menimbulkan manfaat juga ya buat teman-teman di sini, bahwa yang harus diperhatikan dalam proses konversi itu apa sih, biar kita tuh bisa melakukan konversi dari sebuah hasil riset menjadi produk komersil kayak gitu ya. Jadi tahapannya apa aja yang bisa dilakukan. Walaupun tadi secara sepintas sudah disampaikan ya menggunakan apa bisnis canvas model, kemudian yang sebelumnya. Nah, cuma untuk teknisnya kayak gitu. Karena biar saya yakin kalau misalnya lembaga pendidikan pasti terkait dengan riset sudah banyak kayak gitu ya, tapi tinggal proses dari riset itu menjadi produk kayak gitu. Itu dulu sih Mas Desa. Baik, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Dandun. Jadi itu PR besar ya, terutama tadi saya sampaikan juga bagi para peneliti ataupun dosen yang produknya ingin dijual. Sebenarnya kalau yang saya amati sejauh ini ya, kenapa produk-produk dosen itu ataupun produk riset itu tidak bisa dijual, itu karena dari segi cost, Mas, ataupun Pak. Jadi cost itu menjadi faktor kunci. Karena ketika kita melakukan riset untuk menghasilkan produk begitu ya, itu kita dibantu dari segi dana penelitian lah gitu, sehingga kita membeli bahan-bahan yang high grade ataupun high purity dengan harga yang mahal untuk mencapai suatu produk yang baik begitu. Nah, PR-nya adalah bagaimana kita menganalisa. Kira-kira kalau kita contohnya tadi saya ya membuat baterai begitu ya, membuat baterai. Waktu untuk riset ya, riset itu untuk membuat satu baterai itu butuh biaya kurang lebih hampir 1 juta. Satu baterai, ini baterainya seperti ini. Satu baterai ini butuh uang 1 juta waktu itu, kurang lebih ya. Nah, apa ada yang mau beli baterai seperti ini 1 juta? Nggak akan ada yang mau kan? PR-nya itu dulu. Gimana supaya baterai ini harganya minimal sama dengan harga pasaran. Begitu. Harga pasaran saat ini, kalau ini sekarang saya jual 66.000. Itu 66.000. Jadi secara teknis kita breakdown, apa yang buat mahal gitu. Misalkan tadi ya gampangannya kalau untuk yang ini perumpamaan aja ya Pak ya, yang gampang. Misalkan kita bikin mie gacoan tadi. Mie gacoan ini mohon maaf saya sebut merek karena biar gampang untuk analogismenya. Jadi buat mie gitu ya. Mie kan bahannya ada tepung, ada telur gitu. Ada pengembang, ada bumbu-bumbu dan lain sebagainya. Kita breakdown dulu. Oh, bahannya ternyata ada 8 gitu. Nah, ternyata waktu riset ini tuh yang bikin mahal karena kita belinya material PA gitu, atau pro analis yang mana sekilonya bisa puluhan juta, bisa jutaan gitu. Padahal ada opsi bahan lain ataupun bahan kalau yang kita bisa bicarakan adalah teknis grade begitu ya. Yang mana dari teknis grade itu pun sudah bisa digunakan. Namun memang antara high purity dengan teknis grade tentunya akan berbeda persentase kemurniannya ya. Sehingga berawal dari itu dulu, cost yang kita keluarkan untuk memproduksi satu produk gitu. Sehingga kita bisa membreakdown dan juga melakukan ini ya, konversi yang semula kita menggunakan misalkan kalau saya ya nikel gitu ya. Nikelnya awalnya kita pakai nikel high purity yang mana sekilonya bisa sampai 6 juta begitu. Tapi ternyata di pasar ada juga nih nikel teknis grade yang
sekilonya kurang lebih 90.000. Itu kan udah gap jarak harganya kan udah jauh sekali gitu. Kemudian tadi ada LFP ya, ataupun yang kemarin sudah muncul di debat itu, besi, berbasis besi. Kalau kita secara riset beli bahan baku besi itu sekilonya bisa 2 juta. Padahal kalau kita pakai besi yang ada di pasaran kayak apa ya, besi sulfat ataupun sumber besi yang lain, itu sekilonya cuma 10.000, 15.000, atau bahkan kita bisa mengolah limbah besi. Yang penting kan sumbernya besi. Limbah besi malah gratis kita olah gitu. Nah, itu adalah poin pertama ya dari segi bahan baku ataupun apa namanya, cost dari segi apa-apa yang kita gunakan. Terus yang kedua dari segi teknologi. Tentunya teknologi yang kita gunakan ketika membuat satu produk, itu kan kita uji ya dengan bahan-bahan tadi ketika kita melakukan penelitian. Kita coba apakah teknologi itu akan bisa menghasilkan hasil akhir yang sama ketika kita menggunakan bahan baku yang low grade. Gitu. Ketika metodologi ataupun teknologi itu menggunakan bisa menghasilkan produk yang kualitasnya sama atau paling tidak mirip, itu kita bisa langsung adopsi, kita lakukan gitu. Tapi kalaupun misalkan tidak bisa, tentunya kita harus melakukan modifikasi begitu. Contohnya kalau yang saya lakukan di produk saya ini, karena kita menggunakan bahan baku yang low grade, banyak impuritasnya atau banyak pengontornya, tentunya kita menambah proses di situ. Kita menambah proses pembersihan. Pembersihan dari apa? Dari impuritas bahan baku. Begitu, impuritas bahan baku yang tidak diperlukan kita buang, kita ambil bersihnya aja. Mau tidak mau, karena kita menekan harga bahan baku, harga prosesnya akan naik begitu. Nah, setelah itu setelah kita melihat dari segi bahan baku dan proses, kita harus melihat dari segi manpower. Manpower ini menjadi salah satu kunci juga, karena kalau tidak ada yang mengerjakan, nggak mungkin materialnya jalan-jalan sendiri, produksi sendiri kan nggak mungkin gitu. Sebenarnya ini banyak menjadi salah satu faktor yang menjadi kendala juga ya, karena manpower ini kalau dari sini maksud saya adalah salary ya, atau untuk penggajian ya. Kalau untuk fase-fase awal tentunya kita tidak mungkin menggaji untuk full begitu karena keterbatasan modal dan lain sebagainya. Apalagi belum ada income kan. Nah, kalau untuk manpower ini saya dulu mengatasinya dengan ini sih, freelance. Jadi kita kontrak per proyek begitu. Sehingga tidak langsung kita kontrak tetap begitu, ataupun kita kontrak sekian bulan gitu. Tapi per proyek, ketika ada proyek dia dipanggil, ketika tidak ada proyek ya kita belum panggil lagi begitu. Karena untuk perusahaan besar pun, apalagi yang ada di industri di tempat-tempat industri ya, seperti Karawang yang mana UMR-nya sudah sangat tinggi ya begitu ya. Itu pun mereka sudah mulai bergeser dari Karawang. Tujuannya apa? Untuk menekan angka itu begitu. Kalau di lingkungan universitas kan ini ya, dosen bisa bekerja sama dengan mahasiswa, sehingga yang bekerja mahasiswa tapi tetap yang mengarahkan adalah dari dosennya. Itu sebenarnya langkah awal yang bagus sih. Gitu. Sehingga mungkin kalau dari saya 3 poin ini sih Bapak. Sehingga nantinya akan diperoleh nih kira-kira kalau secara ekonomi hitungannya berapa nih untuk satu produk kita, atau untuk sebuah satuan penjualan itu apakah sudah sama ataupun bahkan lebih murah. Kalau misalkan masih lebih mahal, kita harus melakukan iterasi dan percobaan sehingga kita mendapatkan angka yang optimal gitu. Misalkan pun nantinya pada akhirnya masih lebih mahal, walaupun tidak terlalu baik, tinggal nanti kita gimana cara marketingnya supaya produk kita bisa terjual. Misalkan kita menjual ada kelebihan kita, walaupun kita lebih mahal tapi baterai kita lebih awet, lebih kuat, powernya lebih besar dan lain sebagainya. Seperti itu sih Mas, kurang lebih. Oke, ya. Mungkin kalau boleh saya simpulkan yang tadi, berarti memang betul ya, biasanya tuh kalau riset tuh kita memang cari bahannya tuh yang bagus karena buat mengurangin faktor-faktor lain ya. Jadi kayak tadi pakainya yang murni dan sebagainya. Berarti mungkin tadi sarannya setelah riset itu berhasil, lalu kita coba mendowngrade-kan material itu tadi ya dengan yang serupa. Namun apakah hasilnya masih sama atau enggak gitu ya. Jadi nanti setelah kita melakukan penurunan terus validasi lagi gitu ya Mas ya. Betul. Terkait itu. Baik, ya cukup ini ya, mencerahkan gitu. Baik, untuk audiens ada pertanyaan?
masih belum ada nih? Kalau belum ada saya nanya lagi nih. Baik, Boleh. belum ada ya. Baik, saya lanjutkan ya. Terkait dengan TKDN itu tadi. Nah, mungkin bisa dijelaskan nggak Mas? Kalau dari saya sendiri pun juga begitu belum paham ya. Karena kan sebatas yang kita tahu tuh, kalau pengadaan alat harus TKDN sekian persen kayak gitu kan. Itu berarti komposisi yang ada di apa namanya di dalam alat tersebut ya dalam pengadaan. Nah, keunggulannya ketika misalnya kayak ini apa startupnya memproduksi barang yang bersertifikat TKDN. Nah, kira-kira benefitnya apa sih kalau misalnya dibandingkan dengan yang tidak ber-TKDN? Padahal seperti tadi yang disampaikan sama Prof. Eli ya, biasanya memang barang bersertifikat TKDN sama yang tidak bersertifikat TKDN kan nanti cenderung relatif lebih mahal misalnya ya, atau proses pengiriman dan sebagainya kayak gitu. Silakan Mas. Baik, terima kasih sebelumnya. Sebenarnya kalau untuk masalah TKDN dan harga itu tergantung perusahaan yang menjual ya Mas ya. Oh ya. Kalau untuk TKDN sih lebih ke ini sih, ke administrasi ya, lebih ke administrasi. Kalau kita berbisnis dengan swasta, tentunya biasanya ya mereka tidak akan mensyaratkan TKDN begitu. Tapi kalau untuk berbisnis dengan BUMN itu pastinya ada persyaratan TKDN yang diminta begitu, karena memang itu sudah regulasi. Dan juga ada semacam marketplace ya yang bisa kita masuki juga, siapapun bisa masuk di situ, namanya e-katalog. Nah, di situ kalau kita bisa memiliki TKDN, misalkan kita cari katoda begitu, untuk penawaran katoda itu akan ada list, misalkan dari PBN, dari mana. Itu yang teratas adalah TKDN startup atau perusahaan yang memiliki TKDN yang lebih tinggi. Sehingga keunggulan yang kita dapat ketika kita mempunyai produk yang sudah ber-TKDN, tentunya dari segi administrasi dan trust ya begitu. Apalagi balik lagi tergantung customer yang kita akan sasar itu yang seperti apa, gitu sih Pak. Ya sih betul ya. Jadi mungkin kalau dengan ada TKDN jadi segmennya lebih luas lagi ya. Bisa Ya betul. misalnya kayak BUMN memang betul mensyaratkan ya biasanya harus ber-TKDN gitu. Baik, sebentar saya ngintip kolom chat dulu. Oh, belum ada. Oke, perjalanan menuju TKDN Mas bisa diterangkan nggak? Misalnya suatu produk tadi riset, kemudian yang jadi produk komersil ya. Untuk mencapai TKDN apakah ada syarat-syarat tadi itu tadi kayak license-nya, terus apa tadi haki dan sebagainya. Apakah ada persyaratan-persyaratan itu atau mungkin cukup apa aja sih secara administratif saja gitu Mas Iksan? Baik, kalau untuk TKDN itu pengalaman kami ya. Jadi sebenarnya di Indonesia itu ada 2 vendor ya yang bisa menguruskan TKDN. Yang pertama PT Sukovindo dan yang kedua PT Surveyor Indonesia. Waktu itu kita bekerja sama dengan PT Sukovindo karena ada penawaran waktu itu, penawaran untuk pengembangan ataupun validasi TKDN untuk UMKM begitu. Yang mana waktu itu 8 produk gratis. Nah, kita semangat waktu itu, wah kita daftarin 8 produk kita supaya ber-TKDN begitu. Nah, apa aja yang disyaratkan? Yang pertama pasti dari mereka meminta adanya badan usaha. Jadi memang sudah harus dalam bentuk badan usaha begitu ya. Kemudian selain itu mereka juga mensyaratkan adanya administrasi baik dari segi produksi maupun operasional begitu. Nah, dari segi produksi itu seperti apa? Misalkan saya tadi ya mie gacauan. Beli tepungnya di mana, beli telurnya di mana, airnya ambil di mana, itu pun harus dijelaskan ke ke pihak vendornya begitu. Disertai dengan nota pembelian itu pun mereka minta begitu. Kenapa? Karena untuk menghitung TKDN itu kita perlu membreakdown ya komponen apa aja yang ada di dalam material tersebut. Nah, tadi misalkan ada tepung, ada telur, ada pengembang, ada bumbu. Jangan-jangan tepungnya impor, begitu kan? Atau telurnya ambil impor juga. Itu kan tidak bisa terhitung sebagai komponen dalam negeri, gitu. Nah, misalkan telurnya ambil dari peternakan di mana, begitu ya? Yang ada di Indonesia, disertai dengan bukti nota, begitu. Kemudian tepungnya ambil dari sini, begitu dibuktikan dengan nota, itu bisa diperhitungkan sebagai TKDN. Tapi tidak semudah itu juga ternyata. Kalau pengalaman kami itu nikel kita tidak bisa diinputkan sebagai komponen TKDN. Padahal
Yang kita ketahui nikel itu kita nomor 1 cadangan terbesar di Indonesia. Problemnya apa? Problemnya adalah produsen nikel itu belum memiliki nilai TKDN, sehingga tidak bisa menginputkan nikel gitu. Mungkin kasusnya akan sama dengan pembuatan mie tadi. Apakah produsen yang membuat tepung itu sudah memiliki TKDN? Kalau belum memiliki TKDN, itu kemungkinan tidak akan diinputkan. Itu adalah problem yang kita alami selama menjalankan verifikasi ya TKDN itu. Kemudian itu tadi dari segi bahan baku. Kemudian dari segi operasional, alat, kepemilikan alat, kemudian listrik, air, kemudian penggajian, baik untuk penggajian operator ataupun penggajian C-level ataupun petingginya seperti apa itu juga diinputkan. Sehingga nantinya ada inputan untuk bahan baku dan operasional. Seperti itu sih kurang lebih. Tapi memang kalau yang saya lihat ya, regulasi-regulasi yang ada saat ini itu belum mendukung sepenuhnya untuk TKDN. Karena yang contoh gampang saja, harusnya produk yang dihasilkan dari riset itu bisa langsung menambah poin 30% karena adanya riwayat riset di belakangnya. Tapi kemarin Katoda itu tidak bisa menambahkan 30% komponen riset karena belum ada undang-undang yang mengatur itu. Dan itu juga problem regulasi lagi. Jadi TKDN itu ini sih, kita kemarin 1 tahun itu juga bergelutnya dengan Jokovindo, eyal-eyalan juga. Dan apalagi ya, dari segi kapasitas produksi, mereka menyamakannya dengan perusahaan-perusahaan yang memang sudah besar, yang sudah ribuan ton per tahun. Sedangkan kita masih di angka 1,7 atau maksimal 2 ton per tahun. Mereka melihat hitungan itu tidak rasional secara industri. Tapi kan memang kita masih UKM gitu ya, UMKM atau UKM. Nah, itu juga menjadi problem juga. Pada akhirnya mereka sendiri yang mengatur perhitungan itu. Yang mana itu akan menjadi tidak relevan kan dengan apa yang kita lakukan yang kita lakukan di sini begitu sih, Pak. Itu sih pengalaman cerita TKDN. Dan kalau misalkan tidak masuk ke kriteria 8 gratis tadi. 8 gratis itu jika maksimal 8 gratis jika semua produknya memiliki nilai TKDN 40%. Saya tidak tahu lagi kalau ada regulasi yang berubah. Tapi jika ada biayanya sih, waktu itu saya mengurus satu produk itu 20 juta. Tapi misalkan kita mengurusnya langsung 2 atau 3 produk sekaligus, produk pertama 20 juta, produk kedua itu 5 juta, produk ketiga 5 juta, dan seterusnya. Begitu sih, Pak. Oke, ya, baik. Halo, halo. Iya, halo. Suara saya terdengar ya? Mendengar, Pak. Oh ya, tadi agak nge-freeze sebentar. Ya, saya mau nanya juga nih. Ini menarik ya karena bidang energi juga baterai. Biasanya tuh bidang energi itu kan ada beberapa regulasi ya yang membuat kita tidak bisa. Contoh misalnya gini, di bidang pembangkit listrik gitu. Ini kan memang misalnya ada regulasinya tuh maksimal yang dihasilkan itu yang seperti apa kayak gitu. Sempat juga kita tahu sendiri lah ada case misalnya ada yang sudah membuat tapi kapasitasnya terlalu tinggi ya. Padahal waktu itu pengabdian sehingga harus diakuisisi yang tadinya dikelola sama BUMDes sehingga harus diakuisisi pemerintah kayak gitu. Nah, kalau untuk baterai sendiri ada nggak sih semacam regulasi-regulasi yang membatasi itu? Itu yang pertama. Yang kedua, saya pengen tahu untuk segmen pembelinya dari produk baterai ini kebanyakan untuk saat ini tuh di segmen apa sih pembeli katoda baterai ini? Oke. Gitu Mas Iksan. Oke, terima kasih. Untuk yang pertanyaan pertama ya, regulasi apakah ada pembatasan? Sebenarnya kita terbatasi karena belum ada regulasi. Belum ada regulasi yang istilahnya menyokong kita lah begitu. Karena kan Jadi karena belum ada support dari regulasi ya kita malahan ya. baru transisi begitu. Jadi Iya. mungkin sudah mulai diinisiasi regulasi, tapi belum ada Iya. yang benar membantu kita begitu. Mungkin yang membantu kita baru regulasi ini, pelarangan ekspor nikel mentah begitu, sehingga kita bisa memperoleh nikel itu untuk kita sendiri, gampangannya kan begitu. Tapi belum ada yang contohnya tadi nikel kita keruk sendiri, tapi kok bisa TKD-nya tidak bisa dimasukkan. Nah, itu belum ada regulasi yang mengatur itu.
Kemudian belum ada regulasi mengenai komponen riset untuk riset baterai tidak bisa dimasukkan. Nah, itu juga kendala regulasi juga. Padahal waktu itu ada juga sih rekan saya yang berbisnis di konversi motor listrik, itu dia bisa memasukkan dia bisa memasukkan komponen risetnya. Kenapa baterai enggak gitu? Alasannya waktu itu karena ini formulanya kan digunakan terus-menerus sehingga bisa dibilang secara value undefined karena digunakan terus-menerus. Loh, buktinya kalau misalkan motor listrik kan juga formulanya digunakan terus-menerus kan, gitu loh. Apa yang membedakan apa? Oh, ternyata kalau untuk konversi itu udah ada peraturannya, udah ada PP nomor berapa begitu. Kalau untuk baterai untuk spesifiknya material itu belum ada. Ternyata memang masih kendala-kendala seperti itu yang kita hadapi di Indonesia sih, gitu. Kalau untuk pertanyaan kedua tadi segmen ya Mas ya, segmen bisnis segmen customer yang kita ini sebenarnya sih kita tidak hanya menjual baterai. Kita ada kita ada dua jenis yang kita jual. Kita kelompokkan jadi dua. Yang pertama advanced material atau material maju itu untuk katoda dan baterai. Dan yang kedua adalah bahan-bahan kimia lainnya yang mana itu sebenarnya bahan baku dari baterai itu kita jual juga gitu. Siapa tahu ada yang bisa membeli karena waktu itu kan ibaratnya masih tebar jaring ya. Kita tahu kalau kita hanya menjual baterai itu tidak akan mungkin laku langsung banyak. Tapi kita perlu hidup nih di sini. Kita perlu berjalan sehingga kita juga menjual opsi produk yang lain begitu. Namun kalau untuk sekarang sih yang menggunakan baterai itu ada dari perusahaan motor listrik juga yang memesan dari kita juga. Kemudian kalau dari segi bahan baku material kimia itu tadi ada dari industri cat, kemudian ada dari industri pengolahan air juga yang mana ternyata menggunakan salah satu bahan baku baterai juga yang digunakan di komponen mereka juga begitu Mas. Baik, terima kasih. Karena memang ini ya, baterai itu kalau sekarang kan lagi digalakan tentang energi bersih dan sebagainya ya. Jadi Betul, betul. sepertinya itu memang nggak bisa lepas dari baterai karena nggak mungkin kan energi bersih itu langsung dipakai gitu ya. Misalnya dari Ya, air betul. bergerak dari turbin langsung dipakai tanpa lewat baterai kan nggak mungkin gitu ya. Jadi sebetulnya ini sangat support support yang baik kayak gitu. Baik, mungkin dari audiens Mungkin masih menambahkan ya. boleh Dan kita silakan. sebenarnya nggak tahu yang di atas sana itu seperti apa. Apakah mereka akan mendukung kita yang masih kecil ini ataupun nggak tahu ya yang di atas seperti apa begitu. Tuh. Karena memang ini ya sebenarnya salah satu kendala penerapan teknologi ya. Misalnya kita menggunakan energi bersih dan sebagainya, teknologi bersih, green teknologi. Itu kan sebenarnya beratnya tuh yang tadi kita bilang di awal, harganya mahal biasanya kayak gitu kan kalau untuk menerapkan itu. Nah, cuma memang perlu kayak tadi Mas Iksan bilang dari hasil riset itu di-downgrade-kan ya materialnya maksudnya disesuaikan bukan downgrade sih, disesuaikan supaya memang bisa laku terjual kayak gitu ya. Tapi juga memang harus peka sama regulasi yang ada kayak gitu ya, jangan sampai nanti keliru. Baik, mungkin ada lagi nih pertanyaan dari saya lagi, Mas. Mungkin Eh, klarifikasi dulu ya Mas ya. Jadi yang boleh. dibahas itu bahan baku bukan kualitas produknya ya. Ya, betul, bahan baku ya, paham. Kualitas Ya, produknya saya tetap, tapi bahan penyesuaian. bakunya kita cari yang semurah mungkin. Jadi kalau Ya, kita yang sampai sekarang pun kita yang kita lakukan itu misalkan kita ada opsi bahan baku yang lebih murah, itu kita compare-nya dengan tetap yang PA. Jadi yang high purity itu kita jadikan sebagai benchmark. Misalkan benchmarknya segini gitu. Kalau kita produksi pakai bahan baku A segini. Gimana caranya supaya bahan kita tuh dengan bahan kualitas tidak sebagus bahan A itu bisa menyamai begitu. ya. Atau Itu setidaknya gap-nya kecil gitu ya, ya tidak betul ekstrim betul gitu. betul. Masih layak jual. Lalu untuk misalnya tadi kan ada produk yang jadi ya, semi semi jadi. Nah, untuk proses materialnya dan sebagainya ada kesulitan nggak untuk di bidang energi itu, Mas, di bidang baterai, Tentunya untuk memperoleh bahan baku dan sebagainya. untuk memperoleh bahan baku waktu awal-awal pun sampai sekarang pun eh, juga terkendala sih. Cuman kita sudah mulai tahu lah trik-trik untuk mengatasinya ya. Karena biasanya kalau kita beli eceran kan mahal gitu. Kalau kita beli di toko-toko eceran kan mahal. Kita maunya beli di langsung smelternya atau dari pabrik besarnya. Tapi problemnya adalah kita harus beli langsung sekian ton gitu. Padahal
waduh, uang dari mana beli sekian ton langsung begitu kan. Nah, itu trik-trik tertentu yang bisa kita pelajari lah. Kemudian selain itu ada bahan baku yang harus impor. Tetap ada yang harus impor. Nah, impor itu pun juga terkendala dari segi waktu gitu ya. Bukan waktunya itu gini, biasanya kita beli dari Cina begitu ya, misalkan kita beli dari Cina ataupun kita beli dari Australia begitu. Itu leading time sampai barang nyampe di bea cukai aja itu sampai 1 bulan bisa. Sehingga karena itu barang harus dipakai, kita perlu perencanaan produksi yang matang sih. Jadi harus stok bahan baku dan harus bisa memperkirakan kapan bahan baku habis, kapan kita harus memesan, dan kapan barang itu sampai. Selain itu kita juga harus mempelajari pola kerja di negara itu, misalkan di Cina begitu ya. Contohnya sekarang kan mau Imlek ya Mas ya. Imlek itu di Cina mereka libur 2 minggu. Jangan sampai kita kehabisan bahan baku ketika libur Imlek, karena mereka nggak mungkin respon, kita chat nggak mungkin respon karena mereka libur. Sehingga kita harus melakukan perencanaan produksi yang matang, sehingga kalaupun misalkan mepet Imlek, bahan udah habis, mau habis, kita harus purchasing dulu, pengadaan dulu sebelum Imlek begitu ya, sehingga bisa dikirimkan sebelum Imlek, dan seenggaknya udah keluar dulu dari Cina sebelum Imlek lah gitu. Baru setelah itu udah jadi urusan yang lain begitu. Kemudian apalagi ya, di bea cukai sih sebenarnya. Di bea cukai itu kan mereka juga perlu validasi data dan juga verifikasi dari barang yang kita beli. Itu pun juga menjadi salah satu perhatian yang harus kita perhatikan juga sih Mas. Gitu. Oke, terima kasih. Ada lagi mungkin dari teman-teman audiens? Belum ada. Baik. Mungkin satu lagi nih Mas, terakhir gitu ya, sekalian Boleh, boleh. sebagai penutup. Kasihan Mas Iksan ini jadinya kayak saya interogasi gitu ya. Mungkin ini sih, mungkin semacam closing ya dari Mas Iksan, supaya menyemangati kami, terutama di bidang teknik ya, biar industri di Indonesia itu startupnya nggak makanan lagi atau bidang keuangan kayak gitu ya. Tapi gimana bidang energi, kemudian inovasi teknik itu juga berkembang sama menjamurnya seperti bidang-bidang lain gitu Mas, biar kita lebih semangat menularkan inovasi dan hilirisasi dan komersialisasi tadi. Silahkan Mas Iksan. Sebenarnya kalau dari saya ya, itu yang penting kita terus mencari peluang dan juga terus menggali potensi yang kita miliki. Tentunya potensi itu akan mendatangkan suatu profit ketika dapat menjawab suatu masalah, sehingga perlu adanya kesinambungan ya antara produk yang kita punya, baik itu dari segi teknikal ataupun dari segi teknis di bidangnya masing-masing dengan apa yang mau kita jawab. Itu yang penting itu dulu. Dan yang pasti adalah kita harus memiliki, sebelum itu ya, kita harus memiliki produk yang sudah mumpuni dulu. Baru kita berbicara pasar, baru kita berbicara bagaimana kita menjual produk tersebut. Percuma kita menawarkan produk kalau produk yang kita jual itu ternyata belum memenuhi spek seperti yang kita tawarkan begitu. Itu kan sama aja menjual kucing dalam karung kan. Gitu sih Mas. Yang penting semangat aja, terus menggali dan terus belajar. Saya pun juga masih belajar sampai sekarang. Gitu, terima kasih. Baik, terima kasih atas banyak penyampaian ini ya, hal baiknya gitu ya ke kami terkait dengan inkubator bisnis ya, ini sebetulnya ya, bisnis terutama di bidang energi. Baik, mungkin saya rasa sudah cukup penyampaian dari Mas Iksan. Terima kasih telah meluangkan waktunya ya untuk bergabung bersama kami, dan semoga ini menimbulkan manfaat buat kita semua. Dan mungkin tadi yang saya ambil lagi nih dari cuplikan kalimat yang disampaikan, saya sangat suka sekali itu tadi proses konversi dari laboratorium menjadi industri. Kemudian mungkin ini satu pematik ya buat kita untuk jangan lupa buat mencoba kayak gitu, karena mungkin di bidang riset kita sudah biasa. Sekarang kita coba memindahkan lab ke industri kayak gitu ya, ke pabrik. Baik, dari kami cukup sekian ya untuk kegiatan Jejak Inkubasi episode 2, dan semoga bisa ada episode-episode selanjutnya lagi untuk menginspirasi inkubator bisnis gitu. Baik, sekian, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dandu. Terima kasih Mas Iksan. Salam buat Mas Firman juga.